Saya jalan, setelah itu bang, ya nggak ada orang juga di situ. Berarti kan nggak ada tulisan rawan kecelakaan nih bang ya. Saya lanjut terus tuh jalan. Itulah titik awal saya bang, hilang. Jadi jalurnya bukan di situ sebenarnya. Berada di titik dimana akhirnya saya tadi bang, ini saya kayaknya udah tersesat. Saya tawakal aja bang kepada Allah bang. Saya berdoa pada saat itu, ya Allah, saya tahu bahwa saya ini tersesat. Tetapi jangan matikan saya kalau saya umurnya sampai di sini. Jangan matikan saya dalam keadaan yang hina. Saya masih dengar teman-teman saya, kakak tingkat gitu, masih pada manggilin saya bang. Daud, di mana kamu? Daud, di mana kamu? Wah, teriaklah pembina saya. Daud udah ketemu, Daud udah ketemu, Daud udah ketemu. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya, teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah, di samping gue nih udah ada Bang Daud. Waduh, Abang, gimana kabarnya Bang? Baik bang, baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Daud nih. Nah, sebelum Bang Daud ini menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih Bang Daud. Sama-sama jauh-jauh dari Sumatera loh, wih ya kan. Yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Daud, teman-teman semua ini bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sebaiknya, gitu kan ya. Nah, ngomongin masalah pengalaman nih Bang Daud nih, ternyata Bang Daud punya pengalaman saat itu lagi acara pramuka. Betul. Kan di Sumatera gitu kan, dan Bang Daud ini sampai nyasar ke hutan itu. Betul. Kejadian tahun berapa itu Bang kalau boleh tahu? 2010 bang. 2010. Oke, ini nyasarnya karena apa? Betul. Nanti Bang Daud cerita nih. Berapa orang nyasarnya, dalam acara apa gitu kan, sampai akhirnya Bang Daud ini ditemuin dan sebagainya dan lain-lain. Nanti Bang Daud ini menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua dari awal sampai akhir gitu kan Bang ya. Oke, ini seharusnya banyak banget pelajaran nih kisahnya nih kan. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Minum dulu Bang Daud. Baik bang. Silakan. Makasih. Bismillah. Nih kopi Jambi teman-teman semua. Nggak jauh dari rumah Bang Daud nih. Oke, dia siap nih Bang Daud buat cerita nih? Siap bang. Siap. Oke, langsung aja kita sikat. Pada tahun 2010 tepatnya tanggal 23 sampai 26 September tahun 2010 di hari Kamis sampai hari Minggu. Pada saat itu saya ikut acara pelantikan Bantara namanya kalau dalam pramuka ya, Bantara. Jadi untuk mendapatkan tanda kecakapan umum itu kan harus melewati syarat kecakapan umum namanya. Jadi istilahnya
kita bersama pembina itu minta tanda tangan, uji kompetensi di situ. Kemudian setelah itu kita dilantik gitu. Nah, ketika kita dilantik itulah kita akhirnya ada kejadian horor itu, Bang. Saya hilang, kemudian setelah itu menjadi menyibukkan di bumi perkemahan, bahkan satu kampung itu turut ya apalah horor lah kejadiannya gitu. Karena ada anak pramuka yang baru kelas 1 SMA kemudian hilang posisinya kan, dan ya di luar dugaan lah pada saat itu. Nah, saya coba ingin menarik ceritanya ke belakang ya Bang ya, supaya agak lebih holistik gitu. Jadi awal-awal ketika saya ikut pramuka itu dari kelas 1 SMA Bang. Sebelumnya saya tidak punya basic pramuka, mulai dari penggalang atau siaga saya nggak pernah ikut pramuka. Cuma ketika itu SMA ada penerimaan tamu ambalan namanya, atau penerimaan penegak ya. Dan saat itu memang satu SMA, jadi satu kelas 10 itu semuanya ikut kemah. Waktu itu awalnya di sekolah dulu. Nah, ketika di sekolah itu ada kejadian. Ya, sebelum saya hilang ini Bang, ini sebagai intro dulu ya. Jadi sebelum saya hilang itu, saya sudah ngalamin situasi pada saat itu ketika saya ingin ke kamar mandi Bang. Jadi waktu itu kurang lebih jam 12 malam, saya kebelet itu ya, buang air kecil. Kemudian saya sendiri tuh dari, itu kan lapangan sekolah ya Bang, lapangan sekolah. Kemudian saya keluar dari tenda, satu tenda tuh kan kalau nggak salah 10 orang waktu itu. Saya keluar sendiri mau kamar mandi, karena kan jaraknya kamar mandi itu agak jauh ya. Nah, saya jalan kaki Bang. Ketika saya jalan kaki pada saat itu, saya lewat kelas-kelas. Jadi kelasnya itu berderet gitu Bang. Ada beberapa kelas di situ. Saat itu ada kelas mulai dari 2A, 2B, 2C, 2D atau 11A sampai 11D gitu ya. Nah, saya lewat ke situ kan. Habis itu saya nggak sadar lihat ke arah kelas itu. Tiba-tiba ada orang kayak bayangan hitam gitu Bang. Itu bolak-balik. Saya langsung astagfirullahaladzim. Ini apa ini? Saya bilang gitu kan. Saya mau balik lagi ke kemah, ke tenda kemah itu nanggung. Kalau ini udah kebelet banget, kalau enggak ya kok ada kayak gini. Akhirnya waktu itu saya menundukkan kepala, langsung ke arah kamar mandi. Lah bayangan itu yang saya lihat itu tinggi besar, itu posisinya itu sampai menyundul gitu ya, menyundul ke loteng Bang. Jadi kelas dalam kelas itu tuh kayak ini loh Bang, dari kelas 2A sampai kelas 2D itu dia tembus Bang. Tembus jalannya, seret gitu tuh. Bolak-balik kurang lebih ada 3 sampai 4 kali itu saya lihat tuh. Lah itulah kejadian horor pertama yang saya lihat di pramuka sebelum kejadian yang saya hilang itu. Lah singkat cerita, setelah itu kita dilantik menjadi penegak pada saat itu. Belum penegak bantara ya Bang ya, baru penegak. Jadi penegak itu kan strata 3 ya dalam pramuka itu. Yang pertama siaga, penggalang, penegak, pandega, baru pembina. Lah kita itu baru penegak usia SMA lah. Lah kita ikut pada saat itu, sudah pelantikan selesai. Lah selang beberapa bulan Bang, kita ikut pelatihan. Namanya pelatihan untuk yang minat untuk dapat TKU Bantara tadi, ikut pelatihan gitu. Pelatihan kurang lebih 6 bulan, kemudian kita minta tanda tangan pembina, ada 28 kalau tidak salah kompetensi yang kita miliki, mulai dari masalah kemandirian, mengenai masalah Trisatya Dasa Dharma dan seterusnya. Dari semua siswa Bang, dari kelas 10A sampai kelas 10E waktu itu hanya 28 orang yang akhirnya dinyatakan bisa ikut pelantikan Bantara Penegak. Selama kurang lebih 6 bulan itu Bang, 6 bulan kita latihan. Setelah itu di tanggal 23 sampai tanggal 26 pembina dan para dewan ambalan saat itu senior kita mengumumkan nanti akan ada pelantikan. Lokasinya di Kabupaten
tetangga. Jadi kebetulan saya berasal dari Sumatera Barat, Bang. Nah, di kabupaten tetangga, cuma kita nggak tahu, Bang, lokasinya awalnya itu di mana. Karena jujur kami belum pernah ikut kemah yang di luar. Biasanya kan baru sekali yang kemarin itu kan. Ketika pas penerimaan tamu penegak itu kita di dalam lingkungan sekolah gitu. Lah kok ini di luar, di kabupaten tetangga lagi. Ini lokasinya di mana? Kita juga belum pernah tahu kan lokasi itu. Nah, ekspektasi kita itu di bumi perkemahan, Bang. Artinya seperti bumi perkemahan umum lah. Kalau kita di Jakarta ada Cibubur gitulah ya, kayak gitulah ya lokasinya. Lah kemudian setelah itu diumumkan ada Perkajusami itu, perkemahan Kamis sampai dengan Minggu. Kemudian setelah itu dinyatakan kita mau berangkat, Bang. Ya, jadi dari 28 orang itu yang terpilih, akhirnya kita berangkat Perkajusami. Semua perlengkapan kita udah siapkan gitu kan. Termasuk juga udah dibagi kelompok-kelompok nih, Bang. Jadi dari 28 orang itu kan separuh laki-laki, separuh perempuan gitu. Lah yang laki-laki juga dengan laki-laki, yang perempuan juga dengan perempuan. Jadi kita itu namanya itu satuan terpisah, Bang. Jadi nggak boleh dicampur. Tendanya pun juga harus beda, satu jenis, nggak boleh berlawanan lawan jenis gitu. Jadi satu tenda. Nah, cuma waktu itu ada kejadian unik tuh, Bang. Jadi di kelompok saya itu kita akhirnya kan musyawarah tuh satu kelompok itu terdiri kalau tidak salah tuh 5 orang. Nah, setelah itu teman-teman tuh kita bikin beda yuk gitu kan. Apaan gitu kan? Gimana kalau kelompok kita ini botak semua gitu kan? Itu agak lucu juga kan. Kenapa kok harus botak kan gitu kan, teman-teman yang lain itu. Oh, biar beda aja gitu. Nanti kita biar kelihatan kayak tentara gitu kan. Waktu itu tuh kita ngelihat tentara polisi tuh kayak wah gagah gitu kan ya. Lah akhirnya namanya anak SMA baru kelas 1 dibotakin tuh kayak kelihatan ya kayak gitulah kelihatannya kan kita nggak itulah. Ya cuma ya waktu itu akhirnya kita ya udahlah botakin aja nggak apa-apa gitu kan. Sampailah di tanggal 23 itu, Bang. Di tanggal 23 hari Kamis kita dikumpulin di sekolah ya kan. Setelah itu kita dikasih pengarahan sama kakak pembina termasuk Dewan Ambalan juga. Kita naik truk, Bang. Jadi waktu itu kita naik truk, ada 2 truk waktu itu. 1 truk itu khusus barang sama beberapa pembina, sama 1 truk lagi khusus Dewan Ambalan sama kita. Jadi kita tuh truknya tuh truk double itu loh, Bang. Truk double yang engkel tapi yang double itu loh. Oh iya. Gitu. Jadi truknya itu kayak gitu, yang biasa untuk angkut barang itu, pindahan itu kan. Lah kita barang-barang tuh termasuk tenda, kemudian logistik, termasuk juga genset gitu. Kita bawa genset sendiri gitu, Bang, ke sana itu. Tibalah kita berangkat akhirnya dari kabupaten kami ke kabupaten tetangga. Itu kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 jam, Bang, perjalanan. Tapi masih daerah Sumatera Barat? Masih daerah beda Sumatera kabupaten Barat. doang, beda ya? kabupaten gitu, beda kabupaten. Cuma kan kita belum tahu nih, Bang, belum tahu kan itu lokasinya di mana. Kita tahu kabupatennya, cuma lokasinya di mana gitu kan. Nah, sampailah kita perjalanan, ya nyanyi-nyanyi, ya tepu-tepu dan sebagainya lah. Kita fun aja kan, karena biasa kalau di pramuka kan kayak gitu. Sampailah kita ke arah bumi perkemahannya. Lah kok kita berhenti di jalan gitu kan? Lah ini mana bumi perkemahannya kan? Kita waktu itu masih tola itu teman-teman juga pada nanya-nanya ini mau perkemahannya. Lah kakak-kakak dari Dewan Ambalan bilang masih sana kurang lebih 100 meter ke dalam gitu. Lah berarti kita bawain barang dong dari jalan sampai dengan ke bumi perkemahan itu, ke tempat campingnya itu. Ya waktu itu sempat dongkol juga kan, karena barang kan banyak kan, Bang. Ada tongkat, ada genset, ada apa. Dan ya kita kan gotong royong ya untuk ngangkat dan sebagainya. Jadi nggak hanya tas kita aja gitu. Nah kemudian kita turun dari mobil waktu itu, lah masuklah itu ke gangnya tuh, Bang. Lah gangnya tuh kecil, Bang, cuma kurang lebih itu semeter lebarnya tuh semeter, dan itu masuk ke kayak kebun masyarakat gitu, kebun warga, betul, kebun warga. Jadi itu ada gang kecil gitu ke arah dalam gitu. Nah, itu waktu itu kan kita tuh datangnya itu agak sore ya ke situ tuh, datangnya udah sore lah, kira kurang lebih ya asar lah ya. Kemudian kita jalan lah sampai di situ tuh kan namanya kebun ya, Bang, kebun, dan di situ tuh kebunnya tuh nggak kayak kebun di Jakarta gitu. Kebunnya tuh di sana itu
ya masih agak gelap gitulah kalau udah jam-jam segitu kan. Lah kita jalan itu saya lihat toleh ya kan, sebelah kanan kiri saya, loh kok ada kuburan gitu kan. Loh ternyata Bang, saya lihat di situ itu masyarakat di situ itu banyak yang nguburin warganya itu tidak di TPU Bang, jadi di kebun-kebunnya sendiri gitu. Jadi para leluhurnya itu juga pada di makamnya di situ. Karena saya lihat itu nggak hanya 1-2 kuburan Bang, ada lumayan banyak lah kanan kiri saya itu. Dan banyak beberapa nisan itu yang sudah kayak lumut, ditumbuhin lumut gitu loh Bang. Saking lamanya. Iya, saking lamanya, karena mungkin itu leluhur-leluhurnya gitu kan. Nah ada juga yang kuburan baru juga. Nah, saya udah mulai nih kayak nggak enak gitu kan perasaan lah. Kok kayak gini sih jalurnya gitu kan? Kenapa nggak di bumi perkemahan umum aja sih gitu kan? Kan banyak kan di Sumatera Barat gitu. Tapi ya saya menghargai dari kakak-kakak pembina. Mungkin ini adalah ujian gitu kan Bang. Waktu itu saya positive thinking aja, ini mungkin sebagai ujian untuk adik-adik supaya lebih berani dan sebagainya. Singkat cerita Bang, saya jalan terus sampai bumi perkemahan Bang, saya lebih tercengang lagi. Lah, bumi perkemahannya itu bukan kayak padang savana yang bagus gitu ya, apa mungkin lapangan yang mungkin bagus gitu. Enggak Bang, ilalang di mana-mana. Kemudian di situ tuh bekas sawah Bang, kalau kita gambarin tuh bekas sawah. Kemudian udah nggak ditanemin, kemudian ditumbuhin rumput-rumput liar gitu, dan beberapa spot itu becek Bang. Lah masyarakat sekitar itu ternak Bang, terutama kerbau itu tuh pada dilepas. Jadi akhirnya berkubang dong di situ gitu, ada beberapa tempat kubangan kerbau gitu kan. Dan emang alami sih, natural gitu kan ya. Tapi ya nggak kayak gini juga gitu kan. Dalam pikiran saya, kok bumi perkemahan jadi kayak gini? Ya dongkol juga kan kita kok kayak gini gitu. Jadi spotnya itu Bang, kalau saya gambarin ya, di situ itu memang luas gitu Bang, kayak padang ilalang gitu ya, banyak rumput-rumput liar gitu. Lah selisih dari mungkin 50 meter atau 30 lah, 30 sampai 50 meter dari situ tuh ada sungai Bang. Jadi ada sungai, lebarnya itu kurang lebih sekitar mungkin 20-an meter lah sungainya itu. Cukup gede juga sih. Nah kita itu mandi, cuci, kakus di situ. Jadi nggak ada waktu itu tuh tempat toilet umum tuh nggak ada. Jadi bener-bener kayak natural gitu loh Bang. Kita itu kalau mau buang air besar ya di situ, kalau mau nyuci ya di situ, kalau kita mau buang air kecil ya di situ, kita mau wudu sholat juga di situ gitu kan. Ya boleh-boleh aja karena airnya kan ngalir gitu kan Bang. Dan lumayan jernih sih airnya. Kemudian kita diriin tenda tuh waktu itu. Di hari Kamisnya itu ya Bang ya, di hari Kamis itu kita diriin tenda sampai kurang lebih maghrib. Kita bantu juga instalasi kelistrikannya juga, karena kan kita genset ya Bang ya. Kita bawa tenda peleton itu Bang, tenda peleton yang biasa dipakai oleh bapak-bapak tentara polisi itu, lumayan gede gitu untuk tenda komando tuh, tenda kakak-kakak dan tenda para pembina gitu. Lah kitanya di tenda-tenda kecil, tenda regu itu loh Bang, yang tenda regu, tapi bukan yang model dum. Jadi tenda regu pramuka itu, yang gitu ya. Gitu. Iya, yang segitiga. Kemudian kita kasih pasak. Pasak aja kita nggak bawa Bang. Kita nyari-nyari tuh pasak di daerah situ. Ada yang dari pohon jambu, ada yang dari pohon-pohon ya sekitar situ tuh. Kemudian kita kita buat pasak gitu. Jadi bener-bener kita itu kayak mandiri gitu, mandiri. Nah waktu itu agak lama juga tuh teman-teman saya kan, kebetulan waktu itu juga baru, kita kan semuanya amatir ya Bang, yang baru mau dilantik. Itu ada yang katanya kurang kuat lah dan sebagainya. Setelah itu Bang udah berdiri, gak ada kejadian apa-apa nih Bang di malam pertama, malam Jumat kan waktu itu, gak ada kejadian apa-apa sampai di hari Jumat kita normal-normal aja, kita juga apel dan seterusnya lah. Ya normal aja kegiatan pramuka pada umumnya. Sampai kita juga sholat Jumat juga di daerah situ. Nah sampailah sore Bang. Sore kakak-kakak dari pembina ini, terutama para Dewan Ambalan, ngumpulin kita tuh apel kan, apel sore. Semua ketua regu gitu berkumpul gitu, prit gitu. Jadi kita tuh kan modelnya kayak morse Bang, manggilnya tuh pakai morse gitu.
Nah, kebetulan kan waktu itu saya ketua tenda tuh, datang tuh ke situ, dikasih instruksi tuh. Nanti malam kalian itu akan ada ujian. Kita nggak tahu kan ujiannya apa gitu kan. Lah kita positive thinking aja. Kita tuh belum pernah bang, namanya orang baru ya, denger jurit malam itu belum pernah gitu. Itu baru dijelasin nanti ketika malam gitu. Cuma ujian bilangnya begitu. Silakan nanti kalian persiapkan diri ya. Kalian makan yang banyak, kalian ini lah. Waktu itu kan semua kayak logistik itu kita juga bawa sendiri kan bang. Ya namanya anak baru kan, nggak pernah masak dan seterusnya kan. Ya kita bawa Indomie, bawa apalah apa ala kadarnya gitu. Masak nasi aja masih gosong bang gitu. Karena belum pada bisa kan gitu, belum pada bisa. Terbiasa dan belum terlatih. Betul bang, belum terlatih lah. Itulah latihan kita kan ibaratnya di situ. Ya tiap hari kita makan Indomie, telur ceplok gitu aja setiap hari gitu. Nah sampai di hari kedua itu. Nah kemudian setelah maghrib bang, jadi kita itu biasa bang kalau pas maghrib, ya terutama maghrib dan isya dan subuh. Di Sumatera Barat tuh kan kental dengan agama ya bang ya, agama Islam terutama. Jadi kita juga melihat itu adalah suatu hal keharusan dan penting. Panitia atau Dewan Ambalan juga selalu mengadakan itu sholat berjamaah bang, sholat berjamaah bersama gitu. Sesekali tuh digilir tuh dari imam sholatnya kan, dari kakak-kakak, ada juga dari adik-adik dari kita gitu. Nah kemudian setelah itu selesai sholat isya waktu itu, kemudian dikasih lagi instruksi bang sama kakak-kakak tingkat kan, kalian nanti malam ada ujian. Kalian persiapkan dengan baik. Jurit malam gitu. Wah, kita tolak jurit malam itu apa gitu kan. Jurit malam itu kalian jalan sendiri, posisi kalian nanti diuji. Pokoknya kalian harus melaksanakan itu. Intinya begitulah. Jadi nanti kita jalan, teknisnya itu kita jalan kaki sendiri, kemudian ada beberapa pos, di setiap pos itu ada ujian. Lah, selesaikan ujian itu. Dan jangan sampai nggak lulus. Kalau kalian nggak lulus, kalian remedi. Katanya gitu. Lah kita takut kan bang. Waduh remedi nih. Jalan sendiri juga. Ini kemana nih? Jangan-jangan dikerjain nih sama kakak-kakak tingkat. Kita takutnya itu cuma dikerjain aja bang sebenarnya bang. Dikerjain, ditakutin, dikagetin gitu. Wah gitu kan kita juga. Ya kalau mentalnya nggak kuat bisa pingsan kan bang. Gitu kan namanya juga baru kan. Lah setelah itu saya kasih waktu sampai dengan jam 10. Kalian di tenda silahkan persiapkan. Setelah itu kita masuk tenda bang. Satu kelompok saya itu banyak yang ketakutan bang. Ada beberapa teman-teman tuh ada yang baca Al-Quran dulu bang. Ada yang baca Al-Quran, ada yang berzikir gitu kan ya. Kemudian ada juga yang dia berdoa, ya Allah semoga saya tuh gak dapat giliran. Semoga saya ini gak usah jurit malam aja gitu. Jadi ada beberapa ekspektasi dari teman-teman tuh. Ya mungkin karena takut ya bang, baru awal-awal gak usah lah gitu. Ya saya dalam hati kayak kok gini banget sih teman-teman gitu, lucu banget gitu kan, kayak gini aja sampai segitunya gitu kan. Lah setelah itu jam 10 panggilan Morse bang, dipanggil kan ke situ. Kakak-kakak memberikan instruksi waktu itu. Di sini ada yang bawa dompet, ada yang bawa Al-Quran, ada yang bawa jimat gitu bang, ada yang bawa apapun itu kembalikan ke tenda. Gak ada yang boleh bawa barang apapun kecuali seragam pramuka lengkap. Jadi seragam pramuka lengkap itu bang, seragam pramuka, kemudian baret ya kan, kemudian setangan leher ya, kacu kalau kita biasa sebut, kemudian sepatu hitam, ya baju rapi gitu. Udah pakai itu aja bang. Gak boleh bawa apapun, termasuk uang gak boleh. Kemudian pembina tuh ngasih cuma korek api bang. Korek api dari kayu itu, ya, yang jres ya. itu, jres itu tuh. Tapi nggak dikasih bantalannya. Terus apa gunanya gitu kan? Dalam hati saya ya kan, dikasih tuh satu-satu. Ini sebagai simbol untuk menjaga amanat katanya kan. Jangan hilang dan jangan sampai rusak. Nanti ketika sampai di pos akhir, ini silahkan nanti di AC gitu kan. Nah, setelah itu kita nggak boleh bawa apa-apa gitu kan. Nah, instruksi selanjutnya kalian
tidak boleh lihat ke belakang. Apapun yang kalian dengar, kalian rasakan, kalian lihat, nggak boleh lihat ke belakang. Kemudian selesaikan sesuai dengan instruksi. Apapun sesuai dengan instruksi. Nah, singkat cerita Bang, dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Saya ke bagian nomor 10 Bang. Dari 28 orang terlantik itu ada saya di urutan 10 gitu. Daud, silakan maju. Siap Kak. Silakan laporan gitu. Jadi kita kan biasa laporan gitu kan Pak. Siap, nama Daud Setianto, kelas 10. Siap melaksanakan instruksi dari kakak. Laporan selesai gitu kan. Oke. Kamu nanti silahkan jalan. Ikutin arah sampai dengan ke jalan, dari bumi perkemahan sampai ke jalan. Siap Kak, gitu kan. Jalan tuh Bang, saya Bang. Ya kan. Jalan lewat kebun tadi Bang. Ya kan. Lewat kebun tadi, yang kuburan tadi loh, ada beberapa kuburan warga tadi. Saya merinding Bang, mulai merinding tuh waktu itu tuh. Ya namanya orang, jadi saya cerita background ya Bang ya. Saya tuh termasuk orang penakut dulu tuh. Dari kecil sampai umur ya di kelas 10 SMA itu, saya penakut Bang. Saya kamar mandi aja harus ditemenin sama bapak saya Bang. Tidur aja harus ditemenin bapak juga waktu itu kan. Jadi kalau saya udah tidur, bapak biasanya udah balik gitu ke kamarnya sendiri gitu. Jadi saya penakut Bang itu. Terus saya jalan lagi lewat kuburan tadi Bang, ya kan? Merinding saya di situ. Lah, di kuburan itu Bang, di kebun-kebun itu ada yang goyang-goyangin pohon Bang di situ Bang. Gitu. Positive thinking dong, kakak tingkat ngerjain gitu kan. Udah jalan kaki lagi saya. Singkat cerita saya sampai di jalan Bang, Tapi saya udah merinding nih, udah nggak enak nih. Rasanya tuh kayak saya tuh kayak ada sesuatu gitu loh. Apa ya gitu kan. Tapi ya udah saya ngikutin aja instruksinya sampai di jalan, ketemu pos 1 Bang. Assembly point lah istilahnya, meeting point gitu, tempat pertemuan untuk menuju ke jalur jurut malamnya. Saya laporan lagi, lapor gini-gini sampai selesai, siap menerima instruksi dari kakak. Mata saya ditutup, saya lihat teman-teman saya yang urutan 9, urutan 8, ada 3 orang, urutan 9, urutan 8 sama urutan 7 lah waktu itu. Saya nunggu di situ, disuruh duduk posisinya. Mata saya ditutup pakai kacu saya, pakai setangan leher saya. Lama tuh Bang. Ada kali 15 sampai 20 menit kali ya. Saya di situ nunggu terus kan. Kok nggak urutan-urutan saya sih gitu kan. Terus habis itu ditepok tuh saya Bang. Dari belakang gini kan. Berdiri kamu, siap Kak. Sini kamu gitu. Digiring Bang, saya sama salah satu dari Dewan Ambalan, kakak tingkat saya. Mukanya ya teman saya, kakak tingkat saya gitu, bukan nggak ada yang aneh-aneh gitu. Kemudian saya laporan di situ, tapi mukanya tuh agak datar Bang dia. Maksudnya itu tanpa ekspresi gitu loh. Orang tuh kayak tegas gitu, orangnya tuh kayak nggak senyum, nggak apa. Biasanya orang tuh agak selengean tuh, gitu kan. Terus habis itu instruksinya begini. Kamu lurus jalan ke sana. Lurus terus jalan ke sana. Di sana itu ada plang. Ada plang itu Bang ya. Tulisannya itu rawan kecelakaan. Di bawahnya itu ada kokard atau name tag itu Bang. Nanti kamu ambil name tag di situ, kamu balik lagi ke sini. Kalau belum ketemu itu, jangan balik lagi. Jangan balik dulu gitu. Nah, siap Kak gitu kan. Jalanlah saya Bang. Tak gitu kan. Ketemu Bang. Bener-bener ketemu itu plangnya. Abang lihat, abang ini pikir coba. Tulisannya itu loh Bang. Bukan rawan kecelakaan. Apa? Tulisannya itu Bang, dilarang berbuat asusila di daerah ini, jika tetap melanggar akan didenda 10 sak semen. Coba Bang. 10 sak semen. Jadi tulisannya bukan rawan kecelakaan.
Saya masih bisa baca tulisannya. Jadi bulannya itu masih sabit bang. Waktu itu bulannya masih sabit. Jadi jalan tuh yang nggak gelap banget gitu. Masih ada remang-remang gitulah. Kebetulan waktu itu saya pakai jam bang. Jam kayak jam army gitu. Terus bisa nyala warna hijau bang. Itu satu-satunya barang yang saya bawa. Ya selain baju saya. Gitu kan. Saya jalan. Setelah itu bang. Ya kan. Ya nggak ada orang juga di situ. Berarti kan nggak ada tulisan rawan kecelakaan nih bang ya. Saya lanjut terus tuh jalan. Itulah titik awal saya bang hilang. Jadi jalurnya bukan di situ sebenarnya. Dan harusnya di situ ada orang bang. Nggak tahu kenapa kok nggak ada yang jaga. Nah ini saya konfirmasi lagi kepada pembina saya kemarin saya nelpon itu. Harusnya di situ ada orang, kenapa nggak ada gitu kan? Ya setelah itu saya jalan bang. Jalan saya masuk ke jalan setapak bang. Yang saya lihat ya, sepenglihatan saya berbicara sepenglihatan saya bukan penglihatan orang, penglihatan saya. Jalan setapak, beda dengan jalan yang sebelumnya. Jalan sebelumnya kan aspal bang. Itu jalan setapak, cuma ada kayak batu-batu kerakal gitu. Saya jalan di situ bang. Kemudian sebelah kanan saya itu bang jurang. Jadi jurang dalam gitu bang, di situ. Airnya tuh deres banget, kedengeran gujuk-gujuk gitu. Sebelah kiri saya bang, itu tebing bang. Bener-bener tebing. Jadi tebing, kemudian di situ kurang lebih ya, mungkin tingginya 30-an meter lah bang. Saya jalan sendiri bang, nggak sama orang lain, siapapun nggak ada. Saya jalan di situ. Dari awal saya tadi plang yang saya temui tadi, kurang lebih 50 meter bang. Setelah saya jalan di situ, itu ada gubuk bang sebelah kiri. Gubuknya itu dari papan, kemudian setelah itu tuh daunnya daun-daun rumbio itu nama istilahnya kalau di sana itu. Daun rumbio itu kayak daun pohon aren ya bang mungkin ya. Kemudian udah tua gitu gubuknya dari papan. Nggak mungkin dong ada orang di situ, nggak ada nyala lampu juga. Dari dalam bang, itu ada yang gedor-gedor bang. Dur, keras banget bang. Dur. Kaget dong saya. Siapa sih ini gitu? Alah kakak tingkat, ya kan masih positif thinking bang nih. Alah kakak tingkat nih, ngerjain aja gitu. Lah kemudian jalan lagi tuh saya dari arah ini bang, dari arah jurang tadi. Itu kan dalam ya jurangnya bang. Ada sayu-sayu tapi agak kenceng bang. Orang itu banyak banget di situ tuh kedengarannya. Kayak orang kenduri bang, orang-orang nikahan gitu di belakang. Kalau di kampung-kampung tuh kan biasanya banyak orang ini bang, banyak orang yang bantuin ya. Itu kedengarannya kayak gitu, ibu-ibu gitu. Kayak orang pada ngobrol ngerumpi gitu. Kencang banget suaranya. Lah, sepemikiran saya, apakah teman-teman saya yang di bawah ya? Teman-teman saya tuh yang cek-cek terutama yang tadi di rombongan yang sebelumnya apa pada di sini ya? Di situ ada plang juga, Bang, tapi tulisannya sama tadi. Yang dilarang berbuat asusila tadi tuh. Saya nggak mungkin balik lagi dong karena kan tulisannya bukan rawan kecelakaan kan. Saya megang plang itu. Saya toleh ke bawah bang. Dalam kondisi sadar itu. Karena saya kira mungkin ada jalan di situ dan orang itu turun gitu kan. Siapa ya teman saya? Itu kalau ada orang yang jahil bang. Saya langsung diginiin aja. Gitu aja gitu. Udah bang. Wassalam saya innalillahi itu. Karena dalam bang. Jurangnya itu. Gak ada orang. Jalan lagi saya. Jalan. Gak ada 30 meter bang. Sebelah kanan itu kan. Jadi jurang itu di pinggirnya itu banyak ditumbuhin kayak ini bang. Tumbuhan semak-semak belukar gitulah. Tingginya tuh kurang lebih segini-gini saya lah. Ini ada yang goyang-goyangin bang. Krosok gitu kan. Halah kakak tingkat ngerjain. Nah masih gitu aja saya tuh. Kakak tingkat ngerjain ini mau nyoba nih gitu kan. Tetep tuh saya jalan kan. Jalan lagi. Dari arah serong kanan saya bang. Itu saya lihat kucing bang. Kucingnya tuh agak aneh. Jadi kucing itu gede bang. Sebesar kucing hutan. Itu kucing hutan kan agak gede ya dibanding sama kucing kampung gitu ya. Itu warnanya hitam sama putih. Kemudian setelah itu dia lari bang. Ke arah serong kiri saya. Jadi dia dari serong kanan saya tuh jalan gitu. Sret lari gitu. Ke arah serong kiri saya. Saya masih ingat dengan kakak-kakak tingkat tadi kan bilang.
Setiap apapun yang kalian lihat, kalian dengar, kalian rasakan, nggak boleh ke belakang. Penasaran sih bang, lihat langsung ke belakang, langsung sekelibetan gitu. Saya lihat ke belakang, nggak ada bang. Itu kucing apa gitu? Kalau kucing kampung juga bukan, kucing hutan kan loreng-loreng biasanya kan, hitam sama coklat-coklat gitu kan, nggak ada. Setelah itu bang, mungkin 1 menit dari itu, ada yang aneh saya rasakan bang. Waktu itu kan saya botak ya bang, botak posisinya. Itu ada yang niupin saya dari belakang bang, gini, merinding bang. Jadi bulu kuduk saya itu langsung berdiri. Astagfirullah, ini apa gitu kan. Sinar rembulan masih kelihatan karena bulan sabit. Kemudian saya lihat ke bawah bang. Saya lihat waktu itu tuh jamnya bang. Jamnya itu kurang lebih jam 1:30. Jadi saya mulai hilang itu jam 11:30. Berarti udah 1 jam nih. Saya hilang tuh sebenarnya udah 1 jam. Saya lihat bayangan saya bang. Jadi saya tuh nggak sadar tuh, saya lihat bayangan saya aja gitu. Kaget bang saya bang. Bayangan saya jadi 2 bang. Wah merinding. Saya langsung merinding nih. Apa nyeritain ini nih. Jadi kayak flashback gitu bang. Kembali kayak ke waktu saya kayak Kejadian. Astagfirullah, apa ini gitu. Saya langsung kayak merem gitu bang. Saya lihat itu langsung merem gitu. Habis itu saya nggak berani lihat lagi ke bawah. Saya langsung lihat aja ke belakang, ke depan gitu. Saya langsung lihat ke depan. Astagfirullah. Ini apa gitu kan. Tapi saya masih punya ini bang, masih punya semangat. Tulisan rawan kecelakaan belum ketemu nih, ya kan? Wah, saya nggak mau remedi nih, tetap harus lanjut nih. Padahal tadi bang, saya backgroundnya sebenarnya penakut gitu. Tapi nggak tahu ya bang, pada saat itu tuh adrenalin, keberanian itu ada aja gitu. Saya berdoa bang, sebisa saya. Saya baca Asmaul Husna, saya baca surat-surat dalam Al-Quran, saya baca doa-doa yang lain gitu kan. Udah mulai tenang tuh bang saya. Jalan, kontur jalan jadi berubah bang. Awalnya itu datar-datar aja, jadi kayak gini bang, ya kan? Jadi saya lihat ke atas gitu kan, jalan itu dari arah bawah. Saya langsung kaget lagi bang, lihat dari situ. Astagfirullahaladzim, saya langsung gitu bang. Itu ada makhluk bang, dari saya nggak tahu itu apa gitu ya. Itu gini bang, dari atas, gini. Saya semakin ngedon lagi bang. Ini apa gitu kan? Berdoa saya bang. Berdoa sambil saya lihat ke bawah, tapi saya nggak berani lihat ke bawah karena ada yang tadi ya. Saya sambil merem gitu. Saya lihat lagi bang, masih ada bang. Saya giniin bang, gitu bang. Saya cubit-cubit gitu. Apa saya mimpi gitu kan? Enggak bang. Tapi kok saya berani bang? Saya tantang bang. Saya jalan lagi bang tuh ke atas, ke arah atas. Ini apa nih? Gangguin aja gitu. Saya jalan sampai atas. Jalan sampai atas nggak ada apa-apa bang. Nggak ada apa-apa. Padahal tadi jelas saya lihat itu ada makhluk tinggi besar berbulu gitu. Lihatin saya dari belakang, dari atas kayak gini nih. Kayak orang dilihatin dari atas gitu. Kalau kita lihat di genteng gitu tuh ada orang misalnya dilihatin kayak gini, orang sensi gitu kan bang. Kayak gitu itu posisinya. Habis itu saya sampai di atas bang. Itu ada pohon besar banget bang. Ada pohon besar banget. Ini setelah saya konfirmasi ke pohon ini setelah saya konfirmasi ke pembina saya ketika saya lihat ketika kemarin saya nelpon itu, ternyata nggak ada bang pohon itu. Tapi saya lihat ada bang, real ada. Jadi pohon itu ada di sebelah kiri saya, di antara tebing-tebing tadi. Itu ada kayak akar jatuh gitu, akar apa ya? Akar kayak serabut itu, tapi bukan beringin bang. Itu pohon hutan gitu. Akar gantung, ya bener. Akar gantung gitu. Jalan ditutupi itu bang. Dan ketika saya lewat di situ tuh bang, merinding luar biasa bang. Kayak bulu kuduk tuh kayak wah. Astagfirullah, astagfirullah. Saya cuma bisa begitu aja sepanjang perjalanan tuh. Astagfirullah, astagfirullah. Angin sepoi-sepoi gitu tuh, kayak seakan-akan nyambut saya bang. Daun-daun tuh pada berguguran bang. Daun-daun segini nih lah, itu tuh pada berguguran gitu. Plok-plok, kena kepala saya kan, kena kan karena saya botak jadi ngerasa gitu. Merinding banget saya lewat di situ tuh. Nggak ada yang saya lihat di situ. Tapi ya itu rasanya adalah merinding banget gitu saya lihat di situ. Saya jalan ke situ. Setelah itu bang, di sisi sebelah kiri saya tuh ada tebing. Ada tebing kan, yang tadi kan sebelah kanan jurang. Itu ada kayak
1 meter gitu bang, lebarnya. Itu ke arah dalam dari tebing itu bang. Jadi kayak ada jalan gitulah ke dalam gitu. Dalam hati saya tuh bang bergolak bang. Kayak ada panggilan suara gitu. Kesini, ikut kami, kesini. Itu yang saya rasakan. Saya giniin lagi bang. Apa saya itu normal sih posisinya? Normal bang. Sakit saya cubit-cubit sakit juga. Berarti ini kan kondisi real yang saya rasakan. Habis itu saya berdoa lagi bang. Berdoa lagi, nanti di mungkin akhir sesi ya bang, saya kasih tips doa-doanya tuh apa aja gitu. Itu kayak saya bergulat dalam hati diri saya tuh bang. Tenang lagi bang. Jadi ketika saya tuh berdoa, tenang lagi. Gitu kan. Yang di belakang tadi bang, bayangin itu yang niupin saya tuh masih ada aja bang. Ketika saya berdoa, itu hilang. Nanti ketika saya selesai berdoa, gitu lagi bang. Gitu tuh, rasanya tuh kayak digituin. Saya udah gak peduli tuh. Saya jalan lagi, ya kan? Jalan bercabang bang. Jadi ada kayak jalan turunan begitu, gelap banget, sama jalan ke sebelah kiri. Jadi jalannya tuh kayak gini nih. Nah, yang satunya ke sini gitu. Lah yang ke bawah itu bang, itu ada suara lagi bang dari dalam hati saya tuh. Kesini, ayo ikut kami, kesini bang. Pokoknya tips saya ketika ada seperti itu saya langsung berdoa. Gak peduli saya, pokoknya saya langsung berdoa. Nanti hati itu semakin lama, saya sempat berhenti gitu bang. Nanti hati saya semakin tenang, saya lanjutkan perjalanan lagi. Akhirnya hati saya tuh menuntun saya untuk ke sebelah kiri bang. Ternyata bang, lurus ke bawah itu tuh ke arah jurang bang. Ke arah jurang yang sungai tadi. Dan kalau udah ke situ, ya kita nggak tahu lagi ya. Kemana lagi ya kan, jalurnya nggak tahu. Karena itu udah langsung ke arah sungai. Jalan ke arah sungai bawah gitu. Saya jalan lagi ke bawah, ke kiri tadi. Akhirnya ini berubah bang. Awalnya itu tebingnya di sebelah kiri, sungainya di sebelah kanan atau jurangnya di sebelah kanan. Karena di sini nanti di depan ini ada jembatan bang. Ini sungainya tuh dari sebelah kiri, ya kan? Karena kan gini ya sungainya tuh, nah gitu. Lah sebelah kanan itu jadi tebing. Lah kalau di Sumatera Barat terkenal dengan gugusan Bukit Barisan bang. Mungkin itu juga bagian dari itu ya. Nah kemudian saya jalan ke arah situ. Itu ada jembatan kayak mungkin jembatan zaman Belanda atau mungkin ya. Itu juga udah lama banget. Saya lihat itu udah lama banget jembatannya. Kemudian setelah itu ditumbuhin kayak akar-akar apa ya, tumbuhan merambat gitu. Tumbuhan merambat gitu yang saya lihat ya bang ya. Lah saya lewat jalan di situ itu bang. Posisinya lewat tuh di tengah jembatan itu, saya berhenti, tiba-tiba saya berhenti bang. Pengen berhenti aja. Sampai di situ itu saya berhenti. Apa yang saya rasakan coba bang? Panggilan lagi bang. Sekarang lebih ekstrim lagi panggilannya. Terjun sini, terjun, kamu bakalan enak nanti, terjun. Itu yang saya rasakan itu. Panggilan kayak seakan-akan dalam hati saya tuh begitu tuh. Padahal posisi saya waktu itu tuh ya takut sih ada ya bang. Cuma saya karena ketutup motivasi untuk nyari tulisan itu tadi dan saya berdoa itu tadi, akhirnya jadi tenang kan. Nah itu yang menjadi bekal saya bang. Itu saya udah megangin bang. Udah megangin jembatan bang, saya udah mau terjun itu posisinya. Saya sambil lihat, itu kan sungai itu grujuk gitu loh. Jadi apa, aliran air tuh kedengaran. Tapi dalam hati saya tuh menginginkan saya tuh untuk terjun. Saya berdoa lagi, tenang lagi bang. Kemudian saya jalan lagi bang. Ya kan, itu udah jauh banget bang. Akhirnya di titik itu setelah saya jembatan itu, saya menyadari bang, saya hilang ini, tersesat ini saya. Gak mungkin jurit malam sejauh ini, itu udah jauh banget bang. Mungkin ada kali 6 kilo saya jalan itu, jauh banget. Dan pada saat itu di bumi perkemahan orang pada nyariin saya. Saya lihat jam itu bang, udah sekitar jam 2.
Karena saya kan megang jam tadi bang ya. Jam saya normal, nggak muter-muter atau apa tuh nggak. Jam saya normal, jam 2 malam. Terus habis itu saya jalan, berada di titik dimana akhirnya saya tadi bang, ini saya kayaknya udah tersesat. Saya tawakal aja bang kepada Allah bang. Saya berdoa pada saat itu, ya Allah, saya tahu bahwa saya ini tersesat. Tetapi jangan matikan saya kalau saya umurnya sampai di sini. Jangan matikan saya dalam keadaan yang hina. Tetapi jika belum selesai umur saya, tolong selamatkan saya ya Allah. Saya udah bilang begitu di lisan saya bang, gak hanya dalam hati lagi, dalam lisan saya. Sambil saya berdoa bang, saya gak mungkin lagi balik karena posisinya udah jauh banget. Terus tulisan rawan kecelakaan juga belum ketemu gitu kan. Akhirnya saya memutuskan untuk jalan terus bang. Saya memutuskan jalan terus. Saya sampai di batas antara hutan dengan persawahan bang. Jadi saya lihat hamparan persawahan gitu, ya kan? Dari atas bang, dari jalannya tuh di atas gini ya, di sini gitu, terus di sini tuh ada hamparan persawahan. Saya iseng tolah-toleh dong, tolah-toleh gitu. Saya noleh ke arah samping kanan saya bang, agak ke atas gitu. Saya langsung kaget bang, astagfirullahaladzim, saya lihat itu. Itu ada api bang, bola api, gede banget, bola api itu, mungkin segini nih bang. Segini nih, terbang bang dari arah hutan itu, gitu kayak gini nih. Saya sambil ngelirik gitu aja, nggak mau melihatin langsung gitu. Lah di tengah-tengah apa bang? Di tengah-tengah sawah itu ada kayak gubuk gitu bang ya. Dia mencok di situ bang, berhenti di situ, maplek gitu. Habis itu saya udah nggak mau lagi lihat. Itu apa saya nggak mau lagi lihat. Itu apa, itu makhluk atau itu apa, saya nggak mau lihat lagi. Saya langsung melengos bang ke arah atas gitu, ke arah depan saya gitu. Coba bang, saya lihat itu bang. Ini bukan sugesti, yang saya lihat itu bukan sugesti ya bang. Real saya lihat, karena setiap saya melihat yang aneh-aneh itu saya gini-gini tuh, selalu gini-gini tuh. Ini apa saya mimpi, apa saya nggak sadar gitu kan. Itu dari hamparan yang luas di atas tuh bang. Saya tuh lihat kayak kastil-kastil gitu bang. Gitu. Bangunannya tuh gede-gede gitu. Kayak kastil-kastil gitu bang. Lah dari arah situ, tapi nggak kelihatan jelas gitu ya bang. Itu kayak apa ya? Ibaratnya kayak siluet gitu bang. Dari arah situ tuh langsung hati saya tuh bergetar lagi bang. Sini, ikut kami, sini. Wah itu ketika saya melihat itu tadi yang kastil itu semakin kencang itu dalam hati saya tuh. Saya tuh sampai bergetar gini bang. Sambil saya mengucapkan astagfirullahaladzim. Tuh, saya tuh sambil bergetar kayak bukan karena bergetar ketakutan, kayak refleksnya bang gitu. Saya berdoa lagi tuh. Khusyuk karena saya udah ini bang, udah menyerahkan hidup saya itu ke yang atas. Kalau saya memang ajalnya sampai di sini ya udah gitu. Akhirnya hati saya tenang, saya turun bang. Pelan-pelan saya turun. Sebelah kiri saya bang, itu kan persawahan. Akhirnya sampai di persawahan ya bang ya. Kanan kiri saya itu persawahan. Lah, sungai itu ada di sebelah kanan lagi bang. Jadi di antara sawah itu yang sebelah sana itu ada sungai, tapi diameternya lebih kecil. Mungkin sekitar 7 meteran lah. Ya, lebarnya itu. Tapi agak cetek dia sungainya, nggak seperti yang di jurang tadi. Sebelah kiri ketemu bang Plang. Alhamdulillah ketemu Plang kan gitu tulisannya. Setiap saya lihat Plang itu selalu saya alhamdulillah gitu. Tulisannya bukan rawan kecelakaan bang. Gapoktan. Gabungan kelompok tani apa, kenagarian apa. Kalau di sana tuh istilah kenagarian ya bang. Desa tuh namanya kenagarian. Kenagarian ini. Lemes bang saya. Udah fix. Saya tersesat. Nggak mungkin ini sampai sini tulisannya malah Gapoktan gitu kan. Bukan rawan kecelakaan gitu. Saya sempat berhenti di situ agak lumayan lama lah, sekitar 10 menit itu. Yang di belakang tadi masih bang, bayangin di belakang tadi tuh masih bang. Masih ini tuh niupin saya terus itu.
Tapi saya nggak berani lihat ke belakang bayangan tadi. Jadi setiap saya merunduk ke belakang, ke bawah gitu, melihat ke bawah itu selalu saya merem biasanya. Akhirnya saya memutuskan untuk lanjut. Lanjut bang, kanan kiri saya itu udah persawahan. Itu ada kicir air bang, di sana itu masih ada kicir air gede bang, gede kicir airnya itu. Gak hanya kicir air kecil ya, mungkin itu untuk ngalirin air dari, karena kan kedalaman dari sungai itu lebih bawah dibandingkan persawahannya. Jadi mungkin untuk ngalirin air ke arah persawahannya gitu. Itu ada suara bang, cik 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 cik, krek, cik 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 cik, krek gitu. Astagfirullah, ini apa gitu kan? Saya dengar itu bang. Tapi saya akhirnya berpikir logis kan. Karena di antara dari beberapa kicir itu ada rumpun-rumpun bambu bang. Ada rumpun-rumpun bambu. Jadi mungkin di situ itu ada pergesekan karena kena angin, pergesekan antara bambu dengan bambu. Gitu. Tapi kalau orang sendirian denger kayak gitu gimana bang perasaannya bang? Tapi saya harus lanjut. Akhirnya saya berada di titik begini bang. Karena saya tahu saya itu tersesat, saya udah terlalu jauh jalannya, saya cari rumah warga. Cari pertolongan. Mesti masih ada dong rumah warga di sini gitu kan. Saya gedor pintunya, kemudian setelah itu nanti saya izin untuk menginap paginya. Saya minta antar ke bumi perkemahan, saya kasih duit. Saya akhirnya berada di titik itu. Saya jalan lagi. Sebelah kanan saya bang, ada terasering bang. Terasering itu kalau persawahan itu persawahan berundak gitu ya. Atas, bawah, tengah gitu-gitu ya. Lah, model tanahnya begitu. Maksudnya teraseringnya. Lah ini banyak rumah bang. Rumah-rumah papan. Banyak banget. Ukuran-ukuran mungkin ya 30-40 lah. Ukuran-ukuran minimalis gitu. Apa makam? Tapi kok makam bentuknya rumah? Kan gak mungkin kan? Karena banyak bang. Kanan kiri gak ada sela-selanya lah. Ibaratnya cuma mungkin 1 meter ada lagi, 1 meter ada lagi. Banyak bang. Saya masih berpikir itu rumah apa sampai sekarang itu. Terus saya lihat itu rumah bang. Gak mungkin dong saya mau gedor di situ. Gak ada lampunya bang. Gelap gulita gak ada lampunya di situ tuh. Lampu 5 watt juga gak ada. Kemudian saya udah acukan itu. Saya jalan. Ada di situ rumpun pohon pisang bang. Di sebelah kanan saya, serong kanan saya gitu. Itu mungkin cuma jaraknya sekitar 10 meter lah dari saya berdiri itu. Dari situ tuh bang, ada rombongan anjing bang, banyak banget. Suaranya doang. Saya digonggongin bang. Banyak banget. Mungkin ada 15-20 kali bang. Suaranya tuh banyak banget. Kalau di sana itu kan banyak orang berburu ya bang. Ya di Sumatera Barat itu biasanya banyak orang berburu babi. Jadi saya tahu benar lah artinya orang-orang di kampung-kampung gitu biasanya tuh suka berburu gitu lah. Suaranya tuh kayak gitu tuh bang. Orang kayak lagi ngejar babi gitu. Anjingnya tuh pasrah saya bang. Posisi sendirian. Saya mau, dalam hati saya mungkin saya mau dimangsa gitu. Akhirnya saya udah pasrah bang. Ambil 3 batu bang. Kerikil segini-gini nih. Saya doakan bang. Jadi saya tuh berdoanya begini tuh. Pernah diajarin oleh orang tua saya tuh. A'udzu bi kalimatillahi tammati, tamah dari kalimat yang sempurna, min syarri dari kejelekan, al kholaki dari apa-apa yang Allah ciptakan. Kurang lebih kayak gitulah bang, artinya bang. Saya doakan itu 3 kali, saya pasrah bang. Ya sudah kalau saya mati, kita duel ya sudah lah gitu. Setelah saya doakan itu bang, anjing itu semakin lama tuh semakin kayak hilang gitu. Gitu tuh suaranya. Jadi bukan karena lari tuh. Kayak abang teriak, gitu tuh suaranya tuh bang. Hilang tuh. Saya udah berpikir ini bukan anjing. Saya bilang udah. Saya pokoknya ini mesti gangguan udah. Saya berpikir ini mesti gangguan. Saya jalan terus bang. Kemudian setelah itu kurang lebih mungkin 1 kilo saya jalan. Itu ada rumah bang ternyata. Udah mulai saya ketemu perkampungan. Saya mulai nyari-nyari tuh.
ada rumah yang bisa digedor ya nggak ya? Posisi setengah 4 bang. Jadi saya tuh mulai hilang dari setengah 12. Lah di posisi itu setengah 4. Berarti kan kurang lebih udah berapa? Udah kurang lebih 5 jam kan ya. Berarti saya jalan tuh 5 jam. Kemudian dari arah belakang bang, itu ada yang teriak-teriak. Woi, 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 woi gitu. Waduh, orang mabuk nih, kalau enggak begal nih kan. Batu saya masih saya kantongin bang. Saya pegangin udah, saya giniin udah posisinya kan. Saya doain lagi tuh udah. Saya sambil begini aja. Saya doain. Woi, woi, woi. Saya berhenti. Terserah dia mau ngapain gitu. Saya lawan gitu, kalau siapapun saya lawan gitu kan. Kemudian saya lihat, alhamdulillah bang, saya ketemu dengan kakak tingkat saya. Di titik itu akhirnya saya ketemu bang dengan kakak tingkat saya, pembina saya. Setelah itu saya udah kamu di mana? Dimarahin lah saya. Saya kan cuma nyari tulisan pelang. Udah nggak usah banyak ini ngomong, udah langsung dinaikin. Saya dipeluk dari belakang pakai motor Mega Pro tuh waktu itu. Ngebut bang, bener-bener ngebut, mungkin itu 100 atau 120 km per jam kali ya orang. Udah. Ya mereka berdua tuh juga takut bang, posisinya. Jam setengah 4. Lah singkat cerita sampai udah deket dengan bui perkemahan bang. Saya masih dengar teman-teman saya, kakak tingkat gitu, masih pada manggilin saya bang. Daud, di mana kamu? Daud, di mana kamu? Wah, teriaklah pembina saya. Daud udah ketemu gitu sambil dia motoran melambat gitu kan, sampai di titik awal saya hilang tadi. Yalah. Udah ketemu. Orang pada ngeruduk bang. Langsung pada ngeruduk. Kemudian setelah itu saya diturunin, saya didudukin gak jauh dari assembly point tadi yang ketika awal tadi saya matanya ditutup tadi. Langsung saya dipelukin sama teman-teman saya bang, yang satu letting itu. Daud, kamu dari mana? Kok kamu bisa? Teman-teman pada kayak gitu tuh. Kamu udah didoain sama ini ya, saya nggak mau nyebut nama lah ya. Didoain sama teman saya lah, salah satu. Udah diyasinin, kamu tuh udah dikira mati gitu, udah gitu bang. Jadi ekspektasi orang itu udah nggak mikir saya itu selamat bang. Karena posisi udah sangat jauh, dicari kemana-mana juga udah nggak ada, sampai orang itu ada yang sampai turun dari tadi bang, pelang yang pertama tadi bang, itu ternyata ke sebelah kanannya itu ada jembatan gantung bang di situ bang. Itu ada jalur jembatan gantung, jalan setapak lagi, kemudian ada jalur jembatan gantung ke sana gitu. Orang tuh sudah pada nyari juga ke arah sana, nggak ketemu. Sampai pada jualan mungkin radius sekitar 3 kilo juga nggak ada yang ketemu. Jadi udah orang itu udah panik banget, dan posisinya udah wah alhamdulillah selamat. Nah, kemudian kakak tingkat saya bisikin itu, pembina saya bisikin. Kamu tuh kalau bukan Daud, kakak itu udah 3 pilihannya. 1, kamu itu disembunyiin makhluk gaib. 2, kamu jatuh ke jurang. 3, kamu dimakan hewan buas. Jadi nggak ada ekspektasi saya selamat bang. Karena sudah lamanya saya hilang tadi. Lah posisinya udah panik bang di bumi perkemahan itu. Sampai dengan kepala sekolah saya bang, itu kan radiusnya kurang lebih 2 jam lah dari kabupaten saya itu. Sampai datang bang, saking paniknya. Pembina juga panik. Lah saya diceritain sama pembina saya itu, ketika kamu hilang itu Daud, kita udah panik, sampai orang kampung juga ikut nyariin gitu kan. Kemudian dicariin orang pinter bang. Jadi sampai dicariin orang pinter di daerah situ untuk nyariin gitu. Kata orang pinter ini kok bisa begini. Dia masih di area sini. Pokoknya ya aneh-aneh lah orang pada ini kan, pada ngasih jawaban gitu kan. Terus ada juga yang bisikin saya, kamu tadi ketemu apa dek? Ketemu apa aja dek gitu. Kamu lihat apa aja dek gitu. Tapi saya nggak jawab bang. Saya matung aja. Saya ingin menormalkan psikologi saya waktu itu. Udah saya memilih diam, mematung aja, udah ditanyain udah memilih diam waktu itu. Kamu tuh hampir mau masuk ke alam mereka dek. Tapi apa yang kamu baca sehingga mereka nggak bisa nutup alam mereka dan kamu disesatkan? Iya. Jadi posisinya itu saya itu di antara kata dia ya, di antara 2 alam bang. Jadi yang saya lihat itu kadang ada sayu-sayu yang mungkin di alam lain ya disilapkan lah. Sayu-sayu masih
normal gitu di alam manusia gitu. Tapi nggak sepenuhnya juga masuk gitu. Karena mungkin ya doa tadi ya Bang ya. Jadi kebetulan saya itu memang selama di bumi perkemahan apapun saya itu berkegiatan saya tidak melupakan sholat Bang. Ya, itu mungkin yang kunci ya, salah satu kunci, dan ibadah itu nomor satu lah bagi saya kan gitu. Jadi ya itu menjadi pembelajaran ya. Jadi pada saat itu kondisinya kata pembina saya itu mencekam Bang, waktu saya hilang itu cowok-cowok diminta untuk menyebar, nyari-nyari, dibuat tim-tim begitu. Kemudian cewek-cewek disuruh balik ke bumi perkemahan. Setelah itu, setelah jam 3 kurang lebih itu pada naik ke atas ya, mungkin pada ini. Tapi pembina saya beberapa itu sudah punya kayak feeling, insya Allah Daud itu selamat, insya Allah Daud selamat waktu itu gitu. Ya sempat dimarahin juga sama orang kampung, kenapa tidak izin gitu. Kemudian setelah itu Bang, kalau saya nggak ketemu sampai dengan subuh, itu mau dipanggilin tim SAR sama polisi Pak. Alhamdulillahnya saya ketemu posisi setengah 4 ketemu, sampai di situ jam 4 kurang lebih. Kemudian habis itu saya nggak ngerasain capek itu Bang. Nggak tahu ya, saya jalan sejauh itu tuh nggak ngerasain capek Bang. Sampai 6 kiloan tadi itu ya? Lebih Bang, itu 6 kilo itu kan udah posisi ketika saya berada di titik tawakal tadi kan. Selebih sana kan udah lebih lagi kan. Jadi ya posisinya tidak capek. Habis itu kan disuruh balik lagi ke bumi perkemahan. Setelah itu disuruh tidur semua. Udah tidur dulu sampai dengan subuh. Terus kakak pembina sama Dewan Ambalan tuh pada rapat. Saya nggak tahu, ada yang dimarahin dan sebagainya. Saya juga nggak tahu itu. Karena kepala sekolah aja sampai datang Bang. Pembina juga lumayan banyak gitu. Lah ada yang nyeletuk Bang. Ketika saya hilang di assembly point tadi tuh, udah diketemuin kan, saya diduduin gitu Bang ya di situ. Terus dikasih minum gitu. Ada yang nyeletuk Bang. Daud, kamu ngadu ilmu ya? Nyari ilmu ya kamu di sini. Kalau nyari ilmu jangan di sini gitu. Itu oknum lah. Saya nggak nyebut nama lah, oknum. Betapa sakit hatinya saya Bang. Posisi udah ibarat mau mati gitu ya. Ibaratnya saya hilang, posisinya memang cobaan kan, saya dapat musibah lah. Kok digituin gitu kan? Iya tapi saya nggak inilah itu. Saya anggap udahlah angin lalu gitu kan. Terus akhirnya saya udah balik Bang, balik ke bumi perkemahan. Singkat cerita, ya akhirnya ya alhamdulillah waktu itu saya dilantik. Walaupun hilang masih ditetapkan waktu itu lulusan terbaik lah waktu itu sama kakak-kakak tingkat. Oh itu aja lah Bang yang bisa saya ceritakan ya dari awal sampai akhir tadi. Semoga bisa menjadi pembelajaran juga buat teman-teman yang mau berkemah. Dan saran saya ya persiapkan sebelum kita mau berkemah, dan iman dan takwa lah terutama apapun agamanya ya silahkan untuk kita tingkatkan. Oke, diminum dulu Bang Daud, silakan. Oke, siap. Kopinya Makasih Bang. Mantap. Oke. Jadi itu ya teman-teman semua nih, pengalaman dari Bang Daud saat pelantikan jatuhnya ya. Betul, pelantikan Bantara di sebuah organisasi pramuka. Betul. Gitu kan nih. Tapi sebelum kita tanya-tanya, kita tepuk pramuka dulu Bang. Oke, siap. Abang yang siap. 1 kali tepuk pramuka. Nah, masih apa? Masih pembina sekarang. Masih pembina, mantap. Karena kalau nggak salah anggota pramuka tuh abadi ya. Iya betul. Ya kan, masih kecuali mohon maaf kalau meninggal baru udah. Iya, masih kakak ade aja. Iya, usia gitu 80 kan, masih dipanggil kakak. Kakak, betul. Enggak tuh namanya panggil Pak, kakak ya, dipanggilnya kakak. Itu kan. Oke. Sebelum kita yang kisahnya Bang Daud ini, mungkin teman-teman semua pasti ngalamin yang dimana ada perjusa ya, persami. Terus kalau Bang Daud Kamis Jumat Sabtu Minggu apa namanya tadi? Perkajusami. Mungkin di tingkat SD itu biasanya itu persami di Sabtu Minggu. Lapangan sekolah. Betul. Gitu kan, terus jurit malam lihat ke lantai 3 jalan gitu kan ya. Di SMP mungkin teman-teman semua ikut pramuka ada lagi. Siap. Gitu kan ya. SMA apalagi kan, kalau SMA kan katanya kalau sekarang diwajibkan atau apa nggak tahu ya. Gitu kan, tapi intinya adalah mengikuti sebuah organisasi nggak ada ruginya. Betul. Ya kan, justru menambah tadi pembelajaran ilmu, wawasan, pengalaman gitu kan ya. Oke, karena yang tadi sering saya bilang tuh, setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru kan. Betul. Gitu kan. Kakak-kakak kelas yang tadi pembina supaya itu guru juga walaupun ngajarnya bukan di sekolah. Betul. Kan gitu kan.
tempat Bang Daud dilantik juga itu juga sebagai tempat sarana untuk belajar juga gitu kan nih. Oke. Nah, kalau misalkan bukan anggota pramuka, lain cerita lagi tuh Bang, kisahnya Bang Daud. Misalkan misalkan kita sebagai bukan anggota pramuka atau mungkin bukan dalam acara pramuka terus kemudian camping di satu tempat, jalan terus kemudian nyasar kayak Bang Daud, lain cerita. Karena kan tadi mungkin mentalnya udah kuat gitu kan, terus keinginan untuk hidup ada gitu kan. Kalau misalkan orang yang tidak mengikuti sebuah pramuka pasti udah putus asa kan tuh kan. Udah di sini aja deh, udah deh. Karena tadi Bang Daud mentalnya terutama sugesti positif terus, padahal mungkin itu yang gerakin pohon itu bukan kakak kelas misalkan kan. Tapi kan dari situ Bang Daud sugesti udah kepikiran kakak kelas. Betul. Kakak kelas gitu kan. Diuji nih, orang tadi bilangnya ujian gitu kan ya. Coba misalkan udah tersugesti dari awal, wah setan. Sugesti kan udah makin buruk. Betul. Situasi di situ lagi kacau, sugesti buruk ya kan. Otomatis ke fisik drop, mental juga kan drop. Ujung-ujungnya putus asa. Iya dong? Betul. Oke. Nih, tapi kita urut dulu dari awal deh gitu kan nih. Oke, nah. Sebelum angkatannya Bang Daud, ada kasus yang sama nggak Bang? Kalau sampai hilang, kayaknya nggak ada ya. Jadi cuma kesurupan massal aja. Pernah kejadian ada bakar pohon gitu. Itu di lettingan kakak saya. Jadi kakak kandung saya. Ya, kakak kandung saya juga sampai Bantara waktu itu. Nah, itu bakar pohon, kemudian kesurupan massal pada saat itu. Jadi itu udah jauh lah, lettingnya udah jauh tuh di atas. Ya, namanya juga di alam gitulah, udah kan. Namanya kita juga pasti ada bangsa jin gitu kan. Udah kalau masalah kesurupan kita nggak usah kesana, orang kita punya Tuhan kok. Kayak gitu. Berdoa udah. Itu yang penting Bang. Itu yang penting gitu kan nih. Nah sebelum masuk ke cerita pengen nanya lagi nih Bang, biar gue keinget tadi kan ada Bantara. Tingkatannya apa sih Bang? Iya. Jadi dari anak SD biasanya Bang, itu namanya siaga. Oh masih siaga berarti. Kalau nanti SMP itu penggalang Bang. Siaga, penggalang. Itu nanti juga ada tingkatannya lagi. Misalkan penggala ramu, rakit, terap, sampai Garuda gitu. Kalau dia udah ini Garuda. Nanti kalau di penegak itu ada penegak Bantara dan penegak Laksana. Nanti di atasnya lagi ada Garuda yang paling tinggi. Biasanya dilantik oleh kuartir cabang gitu biasanya. Dan nanti kalau perguruan tinggi Bang, itu ada namanya Pandega. Jadi Pandega itu nanti ada tingkatan-tingkatannya lagi sampai dengan dia Garuda gitu. Nah, nanti di atas 25 tahun itu sudah pembina biasanya. Gitu. Bang Daud ini salah satu pembina juga nih. Pembina, Bang. Ya kan, oke. Nah, terus kemudian nih, biar kita tahu juga kan, maksudnya dengan tadi tingkatan pramuka itu kan, jadi selain kisah Bang Daud, teman-teman juga dapat pembelajaran masalah tingkatan itu gitu kan ya. Nah, terus kemudian nih Bang, biasanya kan di setiap, ini nggak ngomongin pramuka aja kan gini nih, ada sebuah penggiringan opini, ada yang opini itu digoreng, yang hasilnya seharusnya nggak, yang dirasakan Bang Daud terus digoreng, contohnya gini, ada salah satu mungkin ekstrakurikuler kayak organisasi pecinta alam gitu kan ya, yang dimana itu adalah kasus bullying, dijudge kan kasus bullying, di mapras, di ini. Padahal kan seharusnya emang nyatanya kan enggak dipapras dan sebagainya kan. Tapi orang yang pandangnya, wah anak ini diginiin nih anak, langsung tuh bullying, papras. Gitu kan maksudnya kan. Dan gue yakin banget organisasi itu mengajarkan sebuah kebaikan. Betul. Terutama pramuka juga. Betul. Gitu kan ya. Nggak ada namanya papras-paprasan. Setuju kan? Kasus bullying gitu kan nih. Toh misalkan ada oknum. Betul, oknum. Jangan mengejudge organisasi pramuka ini. Iya, ya jangan kan? digeneralisir lah. Betul gitu kan ya, oknum dan sebagainya. Dari misalkan kasus Bang Daud juga mungkin untuk pelantikan tahun depannya mungkin dievaluasi juga kan. Betul. Bahwasanya berarti kita misalkan jurit malam jangan terlalu begini. Betul. Personil kakak pembina tuh di setiap titik yang rawan ada di situ, kasih pelang kan pasti untuk pembelajaran. Betul. Iya kan ya? Dan jangan sampai nanti di tahun depannya sama kayak Bang Daud gitu kan ya, ternyata seharusnya tadi kan clue-nya itu kan karena dikasih tahu temuin pelang tulisan rawan tulisan rawan kecelakaan. Namanya masih SMA kelas 1. Ya kan?
disuruh nih pentol korek aja amanat ya, emang ini harus dijaga gitu, amanatnya harus dijaga. Betul. Jangan sampai misalnya ada yang minta, jangan nih amanat. Betul. Kan gitu kan, harus gue sampai di titik terakhir tuh. Betul. Terus juga situ. Dan tadi juga rawan plang, temuin plang. Ya udah, apapun gue harus nemuin plang. Karena titip pesan. Alhasil kan Bang Dut jalan sampai 6 kilo lebih. Kita taruhlah 6 sampai 8 kilo. Itu jauh loh. Jauh Bang. Sumpah. Kita jalannya misalnya dari sini 8 kilo kita tarik lurus, itu udah jauh. Jalan yang bukan di hutan. Betul. Kondisinya bukan malam. Konturnya beda. Konturnya beda. Kita masuk ke Cikisai Bang Daud, 8 kilo lah kita taruh. Itu luar biasa. Berarti totalnya sekitar berapa jam tuh ya? 4 sampai 5 jam lah ya? 5 jam. 5 jam terus moving tuh kan? Moving terus. Nggak berhenti tuh Pak. Berhenti paling cuma ya 10 menit. 5 menit gitu. Paling lama itu. Oke. Dan anehnya, orang jalan 8 kilo, ketika orang jalan 8 kilo, pasti capek. Betul. Apalagi konturnya kan, turun, ada sungai, jembatan, melipir, ada bawah jurang gitu kan. Tapi Bang Dut enggak ya? Enggak. Wow. Jadi posisinya tetap ini aja. Ya biasa aja, kayak normal gitu Bang. Oke. Rasa capek itu terbayar dengan berhasil diselamatin ya. Alhamdulillah. Jadi kan, sebenarnya ya positif juga tuh ya, sugesti-sugesti positif memberikan efek positif juga gitu kan ya. Oke, nah ini ada yang menarik nih Bang. Tadi Abang ketika mau keluar area hutan, terus ada area persawahan gitu kan ya, atau pertanian, Abang kan kayak seakan-akan ngeliat yang bangunan-bangunan namanya tadi tuh? Istana, kayak kastil-kastil. Kastil-kastil itu. Nah, jadi gue tuh teringat dengan Padang 12, Bang. Padang 12 emang daerah mana? Di Padang. Di Padang ya? Tapi jauh ya dari situ ya? Kelok 9 Padang 12. Daerah Padang 12 tuh desa gaib katanya. Oh. Kota gaib atau apalah. Tapi menurut penglihatan Bang Daud ya, misalkan itu emang bangunan gede, kita logika dulu ya. Apa mungkin situ ada? Enggak. Oke. Enggak mungkin. Jadi itu yang menjadikan saya akhirnya langsung berucap astagfirullah tadi, karena memang itu nggak mungkin gitu di posisi itu kan kampung ya Bang ya, jadi kayak ya di kampung gitu kan nggak mungkin ada bangunan sebesar itu, dan itu menjulang tinggi-tinggi Bang, kayak pencakar langit lah kalau kita lihat di Jakarta gitu, dan itu banyak bangunannya. Abang tahu kayak kastil-kastil di Eropa Iya. gitu. Tapi dia kayak gini-gini tuh posisinya tuh. Oh, nggak cuma satu doang kan tadi ya? Banyak. Oke, kalau di awal kan Bang Daud ketika ada suara gedoran dari gubuk, dilogikain masih bisa tuh. Masih bisa. Kayak kakak kelas. Ketika jebret, kan ada kastil tinggi, nggak masuk logika. Ya udahlah, biarin dah. Kan gitu dong. Iya kan, yang penting berdoa, ya kan, tetap positif gitu kan nih, sampai akhirnya bisa ditemuin. Nah, yang ini jadi pertanyaan juga sih sebenarnya. Taruhlah kita 6 sampai 8 kilo jalan dari titik A ke titik B dengan kontur yang sedemikian rupa. Kalau misalkan lewat jalan raya, kan pasti yang naik motor kakak pembina itu kan lumayan juga. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa tiba-tiba kakak pembina itu udah feeling ke di situ? Sempet tanya gak? Kayak udah feeling gitu maksudnya. Wah, nih Daud pasti lewat sini nih, gitu kan? Betul. Jadi itu kan udah plan terakhir sebenarnya Bang. Plan terakhir karena udah dengan berbagai cara. Tadi saya sebutkan sampai nyari orang pintar lah gini-gitu, diceritain itu kan. Sampai sempet jalan juga, dibagi beberapa tim dan sebagainya. Akhirnya ada di titik di mana pembina saya itu coba kita cari melalui motor sampai titik terjauh. Mana tahu kita temukan. Jadi pembina itu ya alhamdulillah memiliki keinginan seperti itu, sehingga akhirnya ya alhamdulillah bisa ditemukan Bang. Oke, kayak itu. Udah ada jalannya gitu ya. Betul. Udah dapat tunjukin sebagainya. Oke, nah kan tadi menarik juga nih, ada plang dilarang berbuat asusila. Kalau ketahuan denda 10 sak. Iya, 10 sak. 10 sak itu dalam artian kita beli semen 10 sak. Iya. Di situ. Oke. Karena biasanya kan gini, ketika ada larangan, misalkan dilarang merokok di ruangan ini, berarti di situ mungkin banyak orang merokok. Betul. Makanya ada sebuah peringatan. Betul. Nah, di situ kan
dilarang berbuat sosial, apa mungkin di situ juga kalau misalkan nggak ada acara pramuka, ada oknum-oknum memanfaatkan lahan itu untuk ya berdua gitu. Soalnya kan ada apa peringatan itu siap, gitu loh. Siap. Saya kurang tahu ya Bang kalau itu, karena memang apakah juga ada tulisan itu apa enggak saya juga nggak tahu ketika dilihat di alam nyata ya. Karena yang saya lihat di malam itu tulisannya seperti itu. Dan saya nggak ngecek lagi setelah itu. Tulisannya seperti apa saya nggak ngecek lagi. Karena kan saya baca pada saat itu. Itu ada beberapa plang selisih 100 meter, 100 meter, 100 meter. Karena mungkin daerah itu kan memang daerah adat. Jadi bisa jadi itu sebuah peringatan juga. Tapi saya kurang tahu juga ya Bang ya. Itu mungkin sebagai upaya untuk melindungi daerah itu dari upaya-upaya yang tidak baik. Gitu. Karena daerah itu saya lihat memang daerah yang adatnya bagus, harus dilestarikan dan jangan dicemari dengan hal-hal yang tidak bagus. Hal-hal yang negatif gitu ya. Oke. Nah, ini jadi ini juga nih apa pembelajaran untuk teman-teman semua. Biasanya kan kalau kita lihat di IG, TikTok, Facebook kan ada aja tuh lahan jagung. Betul. Dibikin ada kasur-kasurnya bawahnya, ya kan maksudnya kan. Jangan kayak gitu loh teman-teman semua, ya kan? Berbuat asusila dan sebagainya. Asusila tuh banyak jenisnya gitu kan ya. Oke. Nah, terus kemudian nih Bang, apa namanya? Karena disuruh untuk nyari plang bertuliskan rawan kecelakaan dan nggak boleh jalan ke arah belakang lagi kan ya. Ketika apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lihat, kamu dengar ya. Apapun dengar, nggak boleh jalan ke belakang lagi kan ya? Lihat ke belakang. Oh, lihat ke belakang. Tapi misalkan untuk kok nggak ketemu sejauh ini, boleh nggak misalkan balik lagi ke belakang? Boleh, sebenarnya ya kalau itu nggak tertulis dan nggak terucap ya oleh kakak pembina. Tapi takutnya remedi. Takutnya remedi, betul. Remedi, saya sampai di situ aja mikirnya, kalau saya nanti balik berarti saya gagal. Lebih baik saya lurus terus gitu kan. Lah akhirnya malah ini malah tersesat dan akhirnya berada di titik tadi. Ya udahlah, ini aku udah tersesat, saya udah nggak peduli gitu. Maksudnya yang penting keselamatan diri saya dulu. Betul. Saya mau ngedor pintu warga, mengetuk pintu warga baik-baik. Saya ingin nginep, minta dianterin. Oke. Dan misalkan bukan momen pelantikan juga, pasti misalnya situasi sama kayak gitu, Bang Dut pasti akan balik lagi. Tapi karena momen pelantikan takutnya kan tadi tuh udah dikasih amanat, kasih ini, bisa balik lagi, takutnya gue diulang, ya kan? Makanya Bang Dut ini jalan terus, kan gitu kan? Oke, nah ada beberapa yang pengen nanya lagi nih Bang, masalah biasanya kan sebuah kejadian ada sebab dan juga akibat, ya kan? Misalkan sebabnya apa, akibatnya apa, misalkan yang ngelakuin siapa, efeknya ke siapa, biasanya kayak gitu kan biasanya kalau yang kita denger gitu. Nah, Abang sempat tanya ke 28 orang nggak? Dari kalian, bukannya untuk kita lempar itu ya, lempar apa namanya, ini bukan salah gue nih, jangan-jangan kalian bikin kesalahan kan, namanya SMA ya maksudnya kan, pikiran-pikiran itu kan pasti kan muncul gitu. Sempat nanya gak, misalkan pas balik lagi ke sekolah, belajar seperti biasa? Waktu itu saya nggak sampai berpikiran sejauh itu sih Bang. Jadi saya tidak mau melempar kesalahan saya, ya mengkambing hitamkan orang lain terhadap kejadian-kejadian atau mungkin ada sebab akibat dan sebagainya. Saya cuma berpikir ini kejadian Allah, Tuhan itu memberikan cobaan dan mungkin peringatan untuk saya gitu, peringatan untuk saya dan ngepasin saya yang kena gitu. Saya berpikir positive thinking aja, ya memang pure mungkin kesalahan saya gitu. Walaupun ya saya teliti lagi dari awal sampai akhir tadi. Kayaknya nggak ada deh saya berbuat hal yang sedemikian rupa lah ya. Sedemikian rupa atau mungkin saya kencing sembarangan atau apa gitu. Kayaknya enggak gitu. Karena saya mau melakukan apapun itu biasanya ya saya selalu awalin dengan doa gitu. Mau kencing di mana ya saya ucapkan berdoa dulu, mau buang air juga kita berdoa dulu. Ya pernah juga kan malam-malam gitu kan kita buang air besar Bang, itu di sungai itu Bang, kalau ada ular gimana kita nggak tahu. Tapi itulah pembelajaran gitu, pembelajaran buat kita ya, supaya kita harus ketika di alam hormati alam gitu, hormatin adat istiadat setempat. Iya, setuju. Seperti itu. Dan juga kearifan lokal juga Betul. tinggi gitu kan ya. Betul. Apapun itu yang terjadi gitu kan, kita sebagai pendatang kita wajib menghargai tadi kearifan lokal, adat istiadat dan sebagainya gitu kan ya. Istilah di Sumatera Barat itu, dima bumi dipijak,
disinan langit dijunjung. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oh, rancak benar. Oke. Nah, terus kan gini Bang, karena nih kan ada aja tuh orang ketika masuk ke suatu tempat yang belum pernah dia datengin, terus seorang diri. Tadi Bang Daud kayak seakan-akan ada tiup dari belakang, ada pohon besar, ada akar gantung. Kan biasanya kita bermain cocokologi kan. Ketika kejadian itu, Bang Daud kan nggak ada kepikiran sama sekali bahwasanya gue masuk dimensi lain dan sebagainya. Enggak. Tapi kan pada saat itu ada namanya orang yang bisa dikatakan bisa dan sebagainya, bahwasanya kamu tuh di dua alam dan sebagainya gitu kan ya. Tapi misalkan kita berbicara sekarang, Bang Daud beneran pure nyasar. Kalau bener nyasar, ya gue udah punya pendapat beneran nyasar, karena kan titiknya sampai jauh banget tuh. Tapi yang jadi permasalahannya pas nyasar itu, Bang Daud kayak ngerasain masuk ke dimensi lain nggak? Kalau berbicara sekarang, gitu. Asumsi aja ini. Mungkin sih iya juga Bang, gitu. Mungkin iya juga karena jalan yang saya lihat itu tidak sama dengan jalan yang ada. Mungkin ya, ini mungkin ya. Jadi kayak harusnya jalan yang dilewati itu aspal, ternyata yang saya lihat kemudian situasinya juga nggak seperti itu gitu. Saya kan juga sempat ngecek juga di Google Map juga kan. Nah kemudian tadi ada yang menarik juga Bang, di sebelah kiri tadi kan tebing ya. Iya tebing. Itu ternyata itu banyak lebah yang bersarang di situ Bang. Lebah? Lebah. Jadi lebah itu lebah hutan. Lebah hutan. Ya Apis dorsata lah bahasa ininya. Jadi itu di balik tebing-tebing itu. Oke. Gitu. Jadi sering dipanen juga sama warga sekitar. Memang daerah situ tuh daerah yang cukup disakralkan. Jadi karena mungkin untuk melindungi alam juga dan sebagainya. Dan juga beberapa ada juga kejadian juga. Ya tadi saya diceritain beberapa waktu yang lalu diceritain oleh pembina juga bahwa di situ tuh di jembatan itu ada penunggunya ini, di ini ada ini. Pernah juga ada orang yang ngambil madu itu ada yang terjatuh juga. Karena bukan haknya. Ambil madu atau gimana? Ya mungkin itu kecelakaan, kecelakaan dan seterusnya. Jadi memang daerah situ tuh dianggapnya daerah mistis lah istilahnya tuh. Sakral lah ya. Yang daerah jalur hilang saya itu gitu. Makanya mungkin ya saya diperlihatkan hal-hal seperti itu. Oke, terus kan tadi di awal cerita tuh sebenarnya ternyata Bang Daud tuh dulunya penakut. Iya, betul. Kan? Penakut. Biasanya gandengan sama pemalu tuh. Iya kan? Iya. Biasanya gandengan tuh. Introvert. Iya, kalau saya introvert gitu kan. Iya. Penakut dan pemalu. Emang setiap orang yang selalu saya bilang tuh punya rasa takut. Betul. Bukan masalah setan dan sebagainya ya, takut jalan pulang sendirian gitu kan, naik motor semalam-malam kan takut juga gitu kan. Demam panggung. Iya, takut juga gitu kan. Banyak lah yang dimaksud takut itu. Tapi kan di situasi kayak gitu, Bang Daud justru meredam rasa takut itu untuk tadi gimana caranya untuk keluar dari zona yang bisa dikatakan nggak tahu itu zona apa, karena kan tadi yang balik lagi pikirannya sugesti positif terus. Kebanyakan orang yang sudah biasanya kan pendaki ya, kalau nyasar takutan kayak biasanya pendaki yang udah masuk mungkin bukan di jalur aslinya atau tersesat, sugesti dia udah kemakan dengannya podcast horor dan setan apa. Jadi tidak bisa berpikir. Kan gitu kan? Iya, betul. Dan jangan lupa berdoa, itu kuncinya. Kunci. Iya dong? Betul. Apapun kondisinya, kalian mau bepergian, keluar rumah, doa baca. Keluar rumah, mau naik motor, berkendara, ada doa baca kendara, dan lain sebagainya. Ketika teman-teman semua berucap seperti itu, insya Allah teman-teman semua dilindungi kemanapun. Ya. Kan gitu kan? Berdoa dan ibadah. Ibadah. Jadi ibadah mau apapun agamanya ya, itu ketika kita di alam terutama jangan lupakan ibadah. Ya. Satu lagi Bang, kan tadi Bang Daud sempat ngasih tips untuk misalkan di situasi kayak gitu baca doa apa? Iya. Yang saya baca ya saat itu ya Bang ya. Itu. Yang pertama adalah doa ya ketika kita itu bertempat tinggal di tempat yang baru atau berlindung dari sesama ciptaan Allah yang mungkin punya sifat jelek kepada kita. Doanya itu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
Itu yang pertama bang. Yang kedua Asmaul Husna bang. Ya mau berapapun hafalnya dulu, kalau cuma hafal 20 ya baca aja 20. Ya kalau syukur-syukur bisa hafal 99. Kebetulan ini kan saya muslim, jadi ini tips yang agamanya Islam. Kemudian yang ketiga, 3 surat terakhir dalam Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati itu dibaca ya. Kemudian ayat kursi bang. Ayat kursi jangan lupa. Kemudian 3 ayat terakhir dalam surat Al-Hasr ya. Jadi huwallahul ladzi la ilaha illahu dan seterusnya itu. Kemudian 3 surat Qul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, itu doa yang menurut saya ya bisa dipraktekkan kepada mungkin teman-teman yang dalam kondisi itu. Jadi doa itu penting sebagai upaya kita tawakal, menyerahkan diri kepada Allah bahwa memang ini di batas saya, titik saya sampai di sini. Biar nanti Allah yang akan mengatur. Seperti itu. Ikhtiar lah bang. Ikhtiar. Misalkan teman-teman semua nggak hafal, gampangnya baca doa yang kalian bisa. Iya kan betul. Gitu kan? Betul. Oke. Agama ini tidak mempersulit hambanya kok gitu kan ya. Oke. Nah bang, sebelum ditutup nih bang videonya, misalkan kakak pembina nonton, terus kemudian yang nolongin Bang Daud yang naik motor itu, apa yang Bang Daud pengen sampaikan ke mereka? Oke. Yang mau saya sampaikan kepada mereka adalah ucapan terima kasih yang tidak terhingga, karena ya dengan perantara mereka, dengan semangat mereka, saya bisa ketemu, dan mereka nggak ngejudge saya juga, nggak ini itu, mungkin karena ucapan spontan mereka. Saya dimarahin ketika pas ketemu itu ucapan spontan saja karena panik kan, sudah berjam-jam tidak ketemu. Dan ya untuk mereka terutama ya saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Tidak hanya untuk mereka saja mas, termasuk semua pembina saya pada saat itu, kepala sekolah saya, kakak-kakak tingkat saya, termasuk juga satu letting saya waktu itu. Oke, sekarang kasih pesan untuk teman-teman semua yang sekarang menjadi anggota Pramuka. Baik. Jadi ada beberapa pesan untuk teman-teman yang ikut Pramuka. Salam Pramuka. Iya. Yang pertama, ketika kita ingin berkegiatan, tidak hanya Pramuka saja bang, bisa Pramuka, pecinta alam dan seterusnya, apapun itu. Kalau mau ke alam, jangan lupa persiapan. Persiapan lokasi, persiapan logistik, persiapan perizinan, dan semuanya harus dipersiapkan secara detail. Kemudian yang kedua, persiapan jasmani dan rohani, termasuk psikologi kita disiapkan, kesiapan mental kita dipersiapkan. Kemudian yang ketiga, perbanyak ilmu, ilmu-ilmu tentang alam ya. Jadi yang berhubungan dengan survival, berhubungan dengan mountaineering dan seterusnya. Sebelum ke alam ya, alangkah lebih baiknya itu dipersiapkan. Yang terakhir nih bang, harus kita jangan lupakan Tuhan, jangan lupakan Allah. Selalu berdoa, selalu ibadah dimanapun dan apapun kondisinya. Ya ketika kita tuh beribadah, ketika kita berdoa dekat dengan Tuhan kita, ya insya Allah kita akan ditolong dalam kondisi apapun. Nah, seperti itu bang. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman semua nih, pengalaman dari Bang Daud, banyak banget pembelajaran ini untuk teman-teman semua ambil, bukan cuma ketika camping tapi mungkin dalam sebuah kehidupan juga kan, bagaimana ketika kondisi kita tertekan, ketakutan dan sebagainya, kita harus melawan itu semua dan terus jalan ke depan gitu kan. Apapun di depan ada rintangan, kita lewatin biar kita tahu solusinya seperti apa kan gitu untuk kehidupannya gitu kan ya. Oke, habis kita doakan semoga Bang Daud ini sehat selalu bang, panjang umur ya. Begitupun juga dengan teman-teman semua nih yang lagi nonton di rumah nih. Oke, dan ingat ya teman-teman semua, cerita dari Bang Daud ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Daud, terima kasih banyak loh. Sama-sama bang. Alhamdulillah. Bungkus.